Dari Kaluwa ke Cina. Untuk pebulu tangkis ya, pebulu tangkis di Tabalong. Royanda ini beberapa tahun terakhir sampai sekarang, kalau kebilang raja terakhir nih. Kalau di Sidit tuh, Sidit 1 terus tuh sampai sekarang. Kalau di eventnya besar, saya berjanji datangkan pemain nasional nantinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Halil, di episode kedua ya. Episode kedua kita bahas anak muda berprestasi, pebulu tangkis dari Kaluwa ke Cina. Itu tuh pasti tuh dari Kaluwa ke Cina. Nah, itu menariknya. Cuman kita bahasnya nanti di akhir. Dari Kaluwa ke Cina main bulu tangkis, apa aja perjalanan kita bahasnya di akhir. Nah, coba kita kenalkan dulu. Ada Roy. Iya. Royanda. Oke, silahkan Roy. Perkenalkan, nama saya Ahmad Royanda. Saya lahir di Kecamatan Kaluwa, Kabupaten Tabalong. Dulunya saya atlet dari PBSI Tabalong dan sekarang saya menjadi pelatih di Cina, pelatih bulu tangkis. Keren. Oke. Jadi sebelum kita bahas Cinanya nih, atlet bulu tangkisnya gitu. Pengen tahu dulu nih, main bulu tangkisnya dari umur berapa, Roy? Kalau saya main bulu tangkisnya dari kelas 3 SD, Bang. Dulu tuh latihan dulu di kecamatan, ikut bapak main. Akhirnya latihan. Kelas 6 SD saya coba latihan di Jawa dulu. Di Jakarta. Oke, di Jakarta. Sebelumnya kan ada beberapa atlet juga yang diberangkatin mungkin dari sponsor perusahaan atau dari Jali gitu ya. Okay. Saya dulu biaya pribadi dari orang tua, cuman 6 bulan aja, soalnya masih kecil kan, belum berani pisah orang tua terlalu lama. Akhirnya balik lagi ke Kaluwa sekolah. SMP kelas 1 sekolah normal, kelas 2 mutusin untuk ikut seleksi dulu di Palangkaraya. Oke. Ikut seleksi di Palangkaraya, alhamdulillah lolos. Masuk karantina lah di sana, kayak sekolah itu nomor sekian lah, kita fokus berlatih sehari 3 kali. Akhirnya lumayan anggaplah di sana dipindah lagi ke cabang yang di Jawa. Nah, di cabang yang di Jawa itu saya sekitar 3 tahun sampai 5 tahun di Semarang dan Surabaya. Oke. Jadi kalau boleh tahu klubnya apa? Hekwa Wijaya dulu. Hekwa Wijaya itu di Palangka dan cabangnya ada di Semarang, Surabaya, Bandung, banyak lah cabang. Balik ke Tanjung, berarti itu sudah lulus SMA ya? Balik ke Tanjung itu dulu kan pas udah main di nasional udah jarang juara lagi. Kata ayah, ini daftar polisi coba balik. Jadi balik, coba daftar polisi 3 kali. Yang ketiga itu Pantohir udah tahap akhir, akhirnya nggak lolos juga. Jadi balik, coba main Tarkam lah di Kalsel. Akhirnya lumayan ada pemasukan. Akhirnya Tarkam udah mulai habis COVID itu, Bang. Iya. Pas COVID latihan. Kita potong dulu. Ya, perjalanan ke Cinanya kita potong dulu. Aku pengen cerita-cerita yang sebelumnya dulu gitu. Jadi bagi yang belum tahu nih, belum nonton di sini mungkin nggak ada yang tahu nih siapa nih, karena kalau ya untuk pebulu tangkis di Tabalong, Royanda ini beberapa tahun terakhir sampai sekarang, kalau kebilang raja terakhir nih. Kalau di Sidit tuh, Sidit 1 terus tuh sampai sekarang. Jadi cara mainnya beda lah ya, beda. Nah, itu yang ini kan. Jadi ini bukan cuma di kalangan pebulu tangkis, juga untuk di Kalsel juga diperhitungkan tuh kalau Royanda gitu. Nah, Roy, berarti hampir 5 tahun
ya. 5 tahun. 5 tahun dihabiskan untuk berlatih bulu tangkis. Sebenarnya dari kelas 3 SD Bang, cuman yang difokuskannya itu sejak SMP ke Jawana itu udah benar-benar fokus latihan. Oke. Ya. Nah, jadi itu kalau mau jadi Royanda nih, mau cita-cita main bulu tangkis hebat, tapi latihannya sekali seminggu ya jangan harap ya kan. Jadi tidak ada yang instan ya. Itu. Oke. Roy, pernah bela Tabalong? Pernah Bang, sering. Tabalong, kalau saya untuk Tabalong pencapaian terbaik juara Porprov 2000 yang di Tabalong 2017. Perorangannya nomor 2, beregunya nomor 3 kami dulu. Oke. Nah, oke. Kalau nih untuk daerah ya. Kalau untuk pribadi nih, Royanda tuh puncak karir, puncak perform atau puncak main itu di mana? Atau juara yang paling bergengsi di mana? Kalau dulu waktu di nasional saya yang paling bergengsi itu yang waktu antar umur Bang. Saya juara nasional di Banjarmasin, di Surabaya, di Jambi 3. Tapi nggak juara, finalis, semifinalis. Oke. Tapi nasional loh ya. Nasional loh ya. Oke. Right. Kalau boleh nggak kamu bulu tangkis Tabalong nih? Sekarang ini menurut Royanda gimana? Atau pendapatnya, pembinaannya tentang bulu tangkis Tabalong gimana? Dan harapannya tuh gimana? Oke. Kalau dari segi atletnya sekarang atletnya sudah merata Bang. Kan ada yang kayak Erpin pernah ke Jawa juga, yang lain-lainnya udah mulai senior juga. Cuman menurut saya kurangnya itu kayak pemeliharaannya gitu loh. Oke. Jadi kan seumpamanya ini mau pertandingan baru dikumpulin atlet-atletnya. Oke. Nah, sedangkan seharusnya itu dipersiapkan meskipun nggak ada pertandingan, kita tetap bikin agenda rutin kayak seminggu 3 kali. Latihannya. Pemeliharaannya. Kan kalau kita atlet ini nggak bisa kalau cuman ada pertandingan, latihan, persiapan seminggu, sebulan. Itu nggak bisa. Iya, sepakat itu. Semua olahraga itu harus. Semua olahraga. Iya. Dari segi pemeliharaannya Bang gitu. Kalau di Banjarmasin mungkin dia nggak sama kayak kita, cuman dia klub-klub banyak. Ya, latihan bersama ya. Kalau aku lihat di teman-teman. Latihan. Kalau di sini mereka cuman main aja, nggak ada latihan rutin. Padahal kayak senior kayak Jali, Jumai itu masih bisa lah untuk ngebimbing yang lainnya untuk berlatih. Berarti itu harus ada dong yang mengarahkan ya kan? Iya benar. Kira-kira yang mengarahkan di mana nih gitu tuh? Seharusnya sih PBSI dibantu juga dari pemerintah atau KONI gitu. Soalnya kalau olahraga itu kalau nggak ada dananya nggak bisa jalan juga Bang. Betul, berarti memang harus nih ketua KONI nih teman kita juga nih kan. Ketua PBSI juga dulu. Ketua PBSI sekarang juga teman juga. Mungkin Dispora. Nah, jadi 3 ini memang menurutku juga di semua cabang olahraga mereka memang harus terlibat. Iya, benar. Memang harus terlibat dalam pembinaan, menjaga tadi gitu. Kalau event-event pertandingan menurutmu di Tanjung ini udah cukup kah apa gimana nih? Kalau menurut saya akhir-akhir ini belum ada turnamen ya di Tabalong. Harusnya tuh diagendakan 1 tahun 3 kali atau 2 kali ya tergantung anggarannya lah. Ya standar 2 kali atau 3 kali Bang. Cuman ada kan juga yang antar umur. Kan yang bibit-bibit kita tuh yang utama yang antar umur, bukan yang dewasa, bukan. Kalau yang dewasa tuh cuman sekedar cari uang, udah selesai main cari lagi pertandingan. Kalau yang kecil-kecil kan buat jam terbang dia, buat nambah mental. Kurang, kalau untuk yang kecil-kecil kurang pertandingan Bang. Ini ini aku yang ngomong ya, izin permisi nih, ayo Ketua PBSI, Ketua KONI, Kepala Dispora.
ayo saya izin bikin event pertandingan yang keren lagi nih, ya kan? Iya. Warga Tabalong pasti pengen lihat bulu tangkis. Aku juga merasa nih, kok nggak ada pertandingan lagi nih akhir-akhir ini? Iya, benar. Kalau tiga induk olahraga itu bergabung, harapannya bisa ya bikin kayak kemarin kan jadi tontonan menarik. Pemain-pemain nasional datang ke sini. Pemain nasional. Kalau di eventnya besar, saya berjanji datangkan pemain nasional nanti. Ya kan? Tapi jangan sendiri, banyak lah yang kayak kemarin kan, banyak pemain-pemain nasional. Jadi harapannya, kenapa aku bersemangat kayak gitu? Kalau untuk teman-temannya semua, kalau ada event olahraga, itu perputaran duit untuk UMKM itu lumayan. Iya, benar. Orang jualan di sekitar gedung, penginapan, tempat makan, apa segalanya tertuju di sini. Belum lagi hal-hal positifnya banyak, anak muda jadi motivasi itu untuk ini. Jadi, yuk Pak Riwanto, Pak Irwan, ayo bikin event bulu tangkis lagi nih yang besar, yang rame, hadiahnya besar gitu ya. Oke. Ya lanjut Roy. Oke. Nah, kalau aku pengen mengulik sedikit KMPB. Oh iya. Jadi menurutku ya, kalau pemain Sidet tuh kebanyakan KMPB nih. Di KMPB itu gimana sih klubnya, struktur organisasinya, atau apanya itu gimana? Boleh nggak? Ini biar jadi contoh nih buat yang di tengah atau di utara gitu. Kalau KMPB itu sebenarnya bukan klub resmi Bang, cuman kami kayak buat sebenarnya dulu tuh buat iseng-iseng main aja. Oke. Nah, dibikin lah ini cocoknya apa nih? Ada pertandingan kan di Tabalong. Kita gabungin aja nih para pemain yang di kecamatan yang di bagian selatan, misalnya Keluar, Muara Harus, Pugaan, Banua Lawas. Jadi kan digabungin K-nya Keluar, M-nya Muara Harus, P-nya Pugaan, B-nya Banua Lawas. Oke, berarti jadi dari 4 kecamatan itu kami ambil lah yang beberapa orang, kami bikin grup A yang terbaik. Grup B tetap ada juga, tetap kami kumpulkan juga. Sebenarnya bukan klub resmi, cuman rame-ramean aja dulu isi. Iya, tapi kiblat main bulu tangkisnya di KMPB nih, di atas nih gitu kan, kecuali Sidetnya ditinggal. Nah, itu baru merata tuh. Kalau Sidetnya digabung, KMPB biasanya bersaing di atas gitu. Oke. Jadi dari rame-rame perkumpulan, cuman dikelola ya. Dikelola. Dan latihannya gimana tuh latihannya? Kalau latihannya nggak ada Bang, cuman main-main biasa aja. Ini kalau lagi ngumpul main di Keluar, main di Banua Lawas, nggak nentu sih kalau latihannya. Latihan masing-masing lah. Oke. Nah, ini yang menarik nih ya, teman-teman. Roy ini sekarang lagi melatih di Cina. Orang Kalua ke Cina melatih bulu tangkis. Pertanyaannya banyak tuh di otakku. Nggak ada orang Cina yang melatih, ya kan? Nah, berarti kalau ada orang Kalua yang melatih ke Cina, berarti kualitasnya harus yang terbaik dong, ya. Nah, jadi boleh deh diceritakan nih, gimana nih perjalanannya dari Kalua ke Cinanya nih, gini. Dulu itu yang nyambung yang tadi Bang, COVID kan lagi rame nih, tarkaman. Sebelum COVID ya alhamdulillah lah, juara, sering dipanggil orang, dapat uang. Pas COVID udah mulai sepi pertandingan, latihan udah jarang, otomatis berat badan naik dong. Terus 2022 apa 2000 berapa yang udah mulai reda COVID-nya, coba pertandingan lagi. Akhirnya yang junior udah mulai bagus nih, udah mulai hampir kesaing lah. Wah, jadi harus pikir opsi lain lah, ini gimana kalau masih main di sini aja kesalip sama yang junior. Akhirnya waktu itu ada tawaran kerja di tambang di Arutmin Asam-Asam. Mikir-mikir dulu, akhirnya saya ambil lah. Yang penting ada pendapatan
yang rutin dulu. Iya. Kalau bulu tangkis kan nggak nentu bang, kadang ada pertandingan, kadang nggak ada. Iya. Jadi saya ambil kerja di sana sekitar hampir 2 tahun. Oke. Tapi alhamdulillah perusahaannya masih support, masih kalau ada pertandingan main silahkan. Oke. Tapi biaya sendiri, kalau ada yang sponsorin silahkan gitu. Oke. Kalau yang penting kalau ada pertandingan antar perusahaan harus ikut perusahaan. Oke. Gitu. Setelah itu, setelah 2 tahun, ada tawaran lah dari teman saya dulu yang ya sering bareng main di nasional juga. Ditawarin mau nggak ke Cina nih, lumayan pemasukannya lumayan. Akhirnya mau coba-coba lah, mau dapat pendapatan yang lebih kan. Saya coba ambil uji coba dulu kemarin 3 bulan bang. Uji coba ternyata enak juga nih di sana. Iya. Dari segi enaknya apa nih? Dari segi lanjut ya. Pemasukannya lumayan bang. Oke. Kalau di asam-asam kan sama juga, jauh dari keluarga. Cina juga, cuman kan beda negara aja. Oke. Akhirnya saya coba ambil di Cina, alhamdulillah suka lah. Sama juga kerjanya sesuai hobi, jadi enjoy. Iya. Setelah itu coba ditawarin kontrak. Saya ambil 1 tahun dulu, nggak berani juga ambil lama-lama. Setelah itu ini lagi jalanin hampir 1 tahun udah habis, udah hampir habis kontraknya. Apakah bakal berlanjut? Ditawarin berlanjut, cuman masih mikir, masih mikir-mikir juga. Oke. Berarti boleh nggak nih? Ini boleh dijawab atau boleh tidak nih? Kira-kira gaji yang didapat di sana berapa nih gitu? Atau kisaran aja nih gitu? Aku sebenarnya tahu nih, tapi nggak berani ngomong. Dia aja yang ngomong nih, ya kan? Ya lumayan bang. Daripada di sinilah lebih, satu kita lebih dihargai di sana. Dari segi gaji kita lebih, ya jauh lah lebih tinggi daripada di sini gitu. Dan juga kerjanya santai. Cuman sehari 5 jam, setelah itu nyantai tidur-tiduran. Ya, Kak, dia belum jawab kisaran aja ya. Ya, 1 bulan beli motor kayaknya cukup dah ya. Jadi kan kalau setahun 12 motor, kalau beli motor terus cukup tuh ya. Ya gajinya ya. Nah, jadi inspirasinya apa? Kalau kalian olahraganya kalian tekuni secara profesional, nah flashback-nya bagus nih, ya kan? Artinya, Roy, ada kalau perbedaannya di Cina sama di sini apa sih? Kalau perbedaannya bang, dari segi menghargai waktu di sana lebih disiplin. Sama kerja keras mereka itu luar biasa. Mereka nggak mentingin tidur siang apa, bangun pagi keluar balik ke rumah mau tidur aja. Kalau kita kan balik kerja balik ke rumah istirahat kerja lagi. Kalau di sana nggak ada. Kalau dia udah kerja, nanti kalau udah jam mau pulang baru tidur. Nggak ada. Kalau dari segi anak-anaknya juga latihan 1 hari 3 kali. Dari jam 9 sampai jam 12. Istirahat sejam. Dari terus 2 jam. Jam 2 nyambung lagi sampai jam 5. Nanti ada nyambung lagi jam 7 sampai jam 9. Mereka istirahat di gor. Nggak ada yang balik ke rumah. Jadi dari segi disiplinnya sama kerja kerasnya di sana lumayan bagus. Cuman kalau dari segi bakat, Indonesia masih di atas. Iya, karena malas-malasan aja bisa juara ya. Iya kan? Orang Indonesia bulu tangkis malas-malasannya bisa juara. Cina, ya, tapi kita bukan menutup mereka dengan kerja keras akhirnya sekarang juga hasil prestasinya luar biasa ya. Oke. Nih, Roy, pengen nggak misalnya nih, ini aku punya kekuasaan atau punya power lah di sini. Roy, baliklah ke Tanjung gitu. Mau nggak bantu majuin bulu tangkis Tabalong? Mau nggak gitu? Sebenarnya mau bang, cuman untuk sekarang nyelesain kontrak dulu lah. Kalau sudah selesai kontrak, nanti kedepannya kalau memang ada tawaran, ya khususnya di daerah Tabalong kan kelahiran, ya pasti saya akan kembali. Nggak mungkin kan selamanya di sana. Gajinya kecil nih misalnya gitu.
Kalau gaji bang, kalau separuh dari di sana juga tetap. Iya. Oke, jadi paling kalau kayak di sini kan, kalau aku nih, misalnya aku ketua PBSI nih, ya kan, ya, ketua PBSI nih, ada yang gini, ku bantulah, ku kerjakan nih, carikan di perusahaan kerjanya di Adaro atau apa, tapi tetap bantu ngelatih gitu. Iya. Nah, mau gak kayak gitu, Ray? Mau bang. Wah, jadi ayo, daripada melatih menghebatkan orang Cina ya, ya kan? Iya, mending menghebatkan orang Tanjung. Ya. Jadi yang gini jangan terlewatkan. Nah, jadi makanya kenapa kita ngobrol ini, harapannya hal-hal gini mungkin orang nggak ngeh yang kayak gini nih. Ada nggak yang pengen disampaikan nih dari Roy aja, misalnya harapannya Tabalong atau buat teman-teman pecinta bulu tangkis gimana nih? Ya harapannya untuk adik-adik yang masih ada di PBSI lebih diperhatikan lagi. Jangan hanya menggunakan mereka untuk turnamen yang misalnya ini ada turnamen kumpulin. Ya lebih dipelihara lagi bang, lebih dipelihara agar hasilnya kita lebih maksimal gitu. Jadi kan kalau misalnya ada porprov kita siapkan berapa tahun belakangan. Jangan kalau ada porprov kabupaten lain ambil pemain luar, kita mau ambil juga. Jadi kan kita kalau memang atlet kita memang bagus, kita pelihara, insya Allah hasilnya sama aja dengan yang mereka. Memang mereka di Jawa lebih banyak latihannya, tapi kan lebih baik kita datangkan pelatih dari Jawa untuk melatih anak-anak kita daripada kita ambil pemain dari Jawa, mereka kenyang dapat uang balik. Nah, pemain kita tertindas jadinya gitu. Oke. Pak, boleh ya saya satu ya. Oke. Mas Roy, perkenalkan saya Francisca. Mau tanya nih, Mas Roy kan pelatih bulu tangkis ya Mas ya? Iya. Sebagai pelatih punya nggak sih idola gitu, pemain sendiri atau atlet yang lain selain bulu tangkis? Kalau dari bulu tangkis, idola ya kayaknya hampir semua pemain mengidolakan Taufik Hidayat bang. Oke, iya. Kalau dari pemain doublenya saya suka Kevin Sanjaya. Oke. Kalau ini tambahin ya, kalau menurut Roy saat ini pemain Kalsel yang bagus tuh siapa? Kalau sekarang yang bagus sih kayak kalau yang junior ya kayak Maulana, si Paton, banyak lah bang. Kalau yang junior sudah hampir merata lah. Kalau yang dewasanya yang itu aja kayak Aulia, Sidik, Ripani. Itu ya. Boleh nanti kita coba kita undang ya Aulia, ya kan? Sama Aisyah tahu Pak? Aisyah tahu. Itu kan main di nasional Jawa. Ya, dari Berkat Abadi itu. Dulunya dia Jarum. Sempat di Jarum gitu. Oke. Itu Kalsel ya? Kalsel, Bang. Asli Kalsel. Baru tahu aku tuh. Nah. Berarti Tanjung nih pemain bulu tangkisnya banyak ya? Banyak juga, Bang. Oke deh, kita sudah sampai di akhir ya. Terima kasih banyak, Roy. Tetap melatih. Harapanku balik ke Tanjung melatih lagi, sukses di Cina. Amin. Ya. Jadi hal-hal positif nanti kita bawa ke Tanjung. Gitu. Oke, itu aja. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.